Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kaidah lughah Arabiyah dengan mempelajari kaidah nahwu di sesi yang pertama Badal Marib dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Terakhir kita sudah masuk pada pembahasan mansubatul asma, isim-isim yang dinasobkan. Sebagaimana telah kita ketahui, kalau kita mendengar kata nasab atau mansub, yang terbayang adalah harakat terakhirnya fathah atau yang menggantikannya. Nah, pada mansubat yang pertama itu adalah bab al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan objek. Maf'ul bih. Kemudian kita sudah latihan halaman 54 itu 5 nomor sudah. Sekarang lanjut halaman 55. Ya. Yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab yang nomor 6. Saya telah bertanya kepada mereka. Sebelumnya kita ingatkan bahwasanya ketika kita membahas fa'il atau maf'ul bih, di sini diberikan contoh dengan menggunakan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan fi'il. Berarti urutannya dalam bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ul bih, atau dengan macam-macam modelnya. Sebagaimana di halaman 54 itu ada 6 model. Yang penting urutan pertama itu adalah fi'il, karena itu adalah jumlah fi'liyah, bukan diawali dengan isim. Meskipun dalam bahasa Indonesianya itu kata pertama dalam kalimat itu apa? Kata benda, istilah gitu, isim. Ya, subjeknya dulu, misalkan di sini saya, kan gitu. Saya kan dalam bahasa Arabnya ana. Nah, saya telah bertanya kepada mereka. Ini kita tidak membuat jumlah ismiyah, berarti jangan menyebut ana dulu. Kalau ana itu jumlah ismiyah. Langsung aja masuk ke fiilnya. Nah, saya telah bertanya kepada mereka, berarti fiilnya adalah telah bertanya, kan gitu. Saya telah bertanya kepada mereka. Di sini saya subjek, telah bertanya predikat, kepada mereka. Ini kepada ini sudah nyambung, ini objek. Maka yang di bahasa Arab kan ini namanya apa? Fiilnya, ini fa'il, ya kan? Ini maf'ul bihnya. Nah, maka urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Saya telah bertanya. Apa bahasa Arabnya bertanya? Ya. Salah. Kemudian disambung dengan subjeknya saya. Saya ini kan kata ganti, berarti domir. Nah, maka menjadi sa'al. Ya. Sa'al tuh kepada mereka. Mereka itu juga kata ganti, berarti domir juga. Nah, mereka laki-laki, berarti sa'al tuh hum. Sa'al tuh hum. Berarti ini model yang keberapa? Model yang nomor 4. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fa'il dan maf'ul bihnya berupa domir. Ya, fa'ilnya domir, maf'ul bihnya juga domir. Mahum, insyaallah. Ustaz, kalau merekanya
Berarti sa'altuhunna. Ya. Kan kita sudah hafal, mereka laki-laki atau mereka perempuan. Silakan. Kemudian yang nomor 7. Ini PR ya sebetulnya ya. 7, seorang laki-laki telah datang kepada saya. Apa bahasa Arabnya? Saya tulis saja, tulis lagi. Tulis semua. Ini nomor 6. 7. Seorang laki-laki telah datang. Telah datang seorang laki-laki. Ini subjek, predikat, objek. Ini berarti fa'il, fi'il, maf'ul bih. Nah, telah datang itu kita pakai kata salah satu aja berupa apa? Ja'a. Nah. Seorang laki-laki domir atau dohir? Pertanyaannya dohir. Nah, kepada saya objek. Saya ini dohir apa domir? Domir. Objek atau maf'ul bih ketika domir, sedangkan fa'ilnya itu adalah dohir, maka dahulukan maf'ul bih. Ya, maka dahulukan maf'ul bih. Sehingga ja'a ni. Nah, rajulun. Jadi ingat kaidahnya, kalau maf'ul bihnya itu domir, sedangkan fa'ilnya itu dohir, maka dahulukan maf'ul bihnya dulu. Nah, kemudian nomor 8. Hanya kepadamu kami meminta. Hanya kepadamu kami meminta. Nah, ini ada faedah tambahan hanya kepadamu. Faedah hanya ini menunjukkan dia objeknya didahulukan. Karena ada batasan. Ini ada faedah pembatasan hanya kepadamu. Maka ini pakai yang domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil didahulukan. Berarti pakai iyyaka. Iyyaka kami meminta. Iya, berarti mau pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Itu. Kalau pakai fi'il madhi kita meminta biasa, bukan minta tolong. Kalau nasta'in itu isti'anah, itu minta aun, minta pertolongan. Kalau minta biasa sa'ala yas'alu. Ya, berarti kamu meminta. Kalau pakai fi'il mudhari' ya nas'alu. Iyyaka nas'alu. Terus yang 9, langsung sini ya. Guru siapa? Guru kami telah memerintah pada kami. Nah, ini posisinya sama dengan nomor 7. Guru, nah itu kan dohir. Kami domir, maka didahulukan maf'ul bihnya. Ini sama dengan memerintah apa? Amaro. Nah, ini berarti kan amaro. Nah, kalau amarna artinya apa? Kalau amarna
Hah? Apa kalau amarna? Apa bedanya amarona sama amarna? Saya tahu. Yang amarna yang bawah apa artinya? Iya, kalau ini kami telah memerintah. Kalau amarona berarti siapa? Dia. Kan ada pelakunya, dia seorang laki-laki telah memerintah kami. Jadi kaminya di sini objek. Amaro ini fa'ala. Ini kan kalau ditasrif kan fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna sampai bawah fa'altu, fa'alna. Bisa terbayang? Paham enggak bedanya? Sebagian paham, tapi sebagian kayaknya masih bingung. Jadi kalau ini amarna, nanya di sini adalah pelaku. Tapi kalau amarona, nanya di sini adalah objek. Pelakunya siapa? Amaro, berarti dia seorang laki-laki. Nah, beda kalau misalnya ini bisa dikatakan amarna, berarti kami memerintah kami sendiri, gitu. Beda lagi. Nah, sehingga di sini kenapa milihnya amaro? Nah, karena nanti ada fa'il belakangnya ini. Guru kami, amarona. Nah, siapa yang memerintah? Misalkan guru kita ambil ustadz aja ya. Ustadzuna. Ya, ustadzuna. Atau mudarrisuna boleh. Nah. Mafhum? Ada pertanyaan? Jadi harus jeli seperti ini antara amarona sama amarna. Itu beda. Itu memang sebenarnya sudah mendapat itu Ustaz ya. Misalnya kalau yang fa'ilnya didahulukan enggak bisa ya. Iya, enggak bisa, nanti lucu Mas. Nah, misalkan amaro ustaduna gitu. Belakang sendiri ini. Memang kaidahnya seperti itu. Ketika maf'ul bih-nya adalah dhamir, sedangkan fa'ilnya itu dhahir, maka didahulukan maf'ul bih-nya. Sebagaimana model nomor 4 itu. Nomor 4, nomor apa? 5. Amaroni Rasulullahi. Model nomor 5. Di halaman 54 model nomor 5 itu. Ya kan amaroni Rasulullah artinya apa? Amaro. Berarti ada yang memerintah. Ada seorang laki-laki yang memerintah. Siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullah telah memerintah kami. Yang nomor 5 itu. Model nomor 5 halaman 54. 54 amaroni. Kalau ini kan amarona kan itu. Terakhir ibumu telah melarangmu. Ya. Melarang kita pakai mana'a atau naha yang sahih aja ya, mana'a ya. Mana'a boleh, mamnu itu terlarang kan itu. Berarti melarangmu. Nah, berarti kan telah mana'a. Nah, ibumu laki-laki perempuan? Nah, maka jadi mana'at. Mana'at. Nah, kemudian maf'ul bihnya dhamir apa dhahir? Dhamir. Mu, berarti mana'at ka baru belakang fa'ilnya. Ibumu berarti ya. Ummuka. Mana'at ka ummuka. Nah, kalau ini mana'at, kenapa? Karena perempuan pelakunya. Sedangkan ini amaro, karena pelakunya laki-laki.
Ada pertanyaan? Apa tadi kaidahnya kalau maf'ul bihnya Dimasukkan ke catatan itu ya. Model nomor 5 di halaman 54. 54 model yang nomor 5 itu fi'il maf'ul bih fa'il. Nah, yang maf'ul bih itu kasih keterangan dia domir. Yang maf'ul bih domir, yang fa'il dhohir. Nah, kemudian kalau antum mau kasih kaidah, jika maf'ul bihnya adalah domir, sedangkan fa'ilnya dhohir, maka urutannya fi'il maf'ul bih fa'il. Seperti nomor 5 itu. Namun untuk model nomor 1 dan model nomor 4 1, 3, 4 ya berarti. Untuk model 1, 3, dan 4 nah, itu jelas kalau nomor 1 itu adalah asal. Kalau nomor 1 itu adalah model asal, urutan asal yaitu fi'il, fa'il, maf'ul bih, yang mana kesemuanya adalah dhohir, isim dhohir. Fa'ilnya dhohir, maf'ul bihnya juga dhohir. Adapun kalau yang model nomor 3, fa'ilnya domir, maka jelas fa'il itu didahulukan karena dia domir mutasil bil fi'li. Domirnya rofa, sa'altu, qara'tu, itu jelas. Sedangkan nomor 4 itu kan sama seperti nomor 1. Kalau nomor 1 kan bedanya, kalau nomor 1 dhohir sama-sama dhohir. Kalau nomor 4 domir sama-sama domir. Nah, kalau domir sama-sama domir tetap kembali ke model asal, yaitu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sehingga di situ disebutkan amartuka. Tidak ada amarkatu, itu tidak ada. Dibalik ini ya. Pasti urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Amartuka. Demikian pula as'aluka itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari as'aluka. Sampun? Kita lanjut materi halaman 55. Itu tentang al-fi'lu yanqasimu ila qismain. Fi'il terbagi menjadi 2. Kenapa disebutkan di sini fi'il terbagi menjadi 2? Karena kita sedang membahas maf'ul bih. Nah, itu berkaitan dengan jenis fi'il, yang mana jenis fi'il itu ada 2, yaitu lazim dan muta'addi. Yang kita sudah sering kasih bocorannya dulu, wawasan dulu. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim di sini disebutkan adalah ma la yansibul maf'ula bihi, yaitu fi'il atau kata yang tidak menasabkan maf'ul bih. Tidak menasabkan maf'ul bih. Artinya dia tidak memiliki maf'ul bih. Gitu. Gampangannya gitu. Atau dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Itu fi'il lazim. Mislu, contohnya Dhahaba Sa'idun. Mana fi'ilnya? Fi'il. Dhahaba. Ya, artinya apa dhahaba? Telah pergi. Nah, terjemahnya dhahaba Sa'idun. Sa'id telah pergi. Nah, kan tidak butuh objek. Selesai, Sa'id telah pergi. Ya sudah, Sa'id aja yang pergi, tidak ada objeknya. Gitu. Ini namanya fi'il lazim, tidak menasabkan maf'ul bih atau tidak butuh maf'ul bih. Contoh yang kedua, kharajal ustadzu. Mana fi'ilnya? Kharaja, itu fi'il lazim. Kharajal ustadzu, artinya guru tersebut telah keluar. Ya sudah, gurunya aja keluar. Tidak ada yang dikeluarkan, tidak ada maf'ul bihnya. Itu fi'il lazim. Adapun macam fi'il yang kedua yaitu fi'il muta'addi. Definisinya ma yansibul maf'ula bihi, yaitu fi'il yang menasabkan maf'ul bih.
Artinya fiil yang menasabkan maf'ul bih itu membutuhkan maf'ul bih. Dia butuh adanya maf'ul bih, butuh objek. Nah, kata kerja yang butuh objek. Kalau subjek itu kata kerja apapun pasti butuh. Ya, namanya kata kerja pasti ada subjeknya. Kan nggak mungkin pekerjaan berjalan dengan sendiri, kan nggak mungkin, pasti ada pelakunya. Tapi kalau objek belum tentu. Nah, seperti tadi pergi kan ada subjeknya, tapi kan tidak ada objeknya. Keluar, ya. Duduk. Ya. Nah, ini yang mutaaddi dia butuhkan maf'ul bih, butuhkan objek. Misal contohnya daraba aliyun al-kalba, kalau dibaca sambung menjadi daraba aliyunil kalba. Ya, mana fiilnya? Daraba, telah memukul. Aliyun dia dhammah, berarti marfu sebagai fa'il, pelaku. Berarti ali telah memukul. Nah, al-kalba fathah. Nah, ini nasab. Nah, dia mansub. Ya kan, dia dinasabkan karena sebagai maf'ul bih, objek. Nah, maka di sini fi'il daraba, nah, kata daraba ini menasabkan maf'ul bih atau dia membutuhkan maf'ul bih. Daraba aliyunil kalba. Ali telah memukul seekor anjing. Contoh yang kedua, sa'ala tilmidun ustadzan. Nah, sa'ala ini fiilnya, telah bertanya. Tilmidun dhammah kan, dia marfu, dia sebagai fa'il, pelaku. Tilmidun itu hanya seorang murid. Nah, seorang murid telah bertanya kepada ustadzan, seorang guru. Ustadzan fathah belakangnya, dia mansub sebagai maf'ul bih. Nah, itu kaidahnya seperti itu, tidak akan lepas seperti itu, pasti gitu aja. Nah, bagaimana kita memahaminya sesuai dengan konteks kalimat dan sesuai dengan kaidah urutan model-model yang ada di halaman 54 itu. Urutannya fiil, fa'il, maf'ul bih, itu asalnya seperti itu. Ustaz, Ya. Kaitan dengan menulis Ustaz, itu kalau contoh yang lazim itu kan forojal ustadu. Untuk menentukan tambahan alif lam itu ada kaitan sendiri kan? Tergantung yang ingin berbicara. Kalau kita ingin membicarakan seseorang yang sudah tertentu, berarti kan ma'rifah, maka pakai alif lam. Tapi kalau belum tertentu seperti contoh terakhir ini, sa'ala tilmidun ustadzan, ini berarti tidak jelas. Ada seorang murid, gitu aja. Ada seorang murid, siapa muridnya tidak tahu, masih umum. Nah, telah bertanya. Ya. Telah bertanya kepada siapa? Seorang guru. Siapa gurunya belum tahu. Karena ini nakirah, masih umum. Tapi kalau kita pengen sudah seseorang yang jelas kita ketahui bersama, maka kita katakan sa'alat tilmidu. At-tilmidu ada alif lamnya. Kemudian ustadznya apabila kita sudah tahu semua, maka sa'alat tilmidul ustada. Kasih alif lam. Nah, kalau sudah ada alif lam, tanwinnya hilang. Nah, cuman biasanya kalau contoh terakhir itu sudah ada alif lam, nah, maka kan fathah kalau tidak tanwin hilang alifnya belakang. Itu ustaz dan kan ada alifnya itu belakangnya. Nah, itu alif bantuan, alif ziyadah untuk menunjukkan sebelumnya itu fathah tanwin. Ya, alif belakang itu tambahan untuk menunjukkan harokat sebelumnya itu fathah tanwin. Nah, kalau tidak ada alifnya, tidak ada tanwin, kasih alif lam. Nah, kita jadi bertanya, siapa pelaku, siapa objek? Kan bisa saja kita baca sa'alat tilmidal ustadu. Bisa dibalik. Berarti seorang ustad telah bertanya kepada seorang murid. Bisa saja ustadznya apa? Ngetes misalkan. Kan bisa. Lah, seperti itu yang kita butuh petunjuk. Nah, butuh adanya qarinah, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya. Kemarin sudah kita katakan kaidahnya, kalau tidak ada petunjuk maka kembalikan ke asal. Asalnya berarti fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, asalnya gitu. Berarti urutannya sa'alat tilmidul ustadzah. Jadi yang kedua fa'il.
Namun nggih, berikutnya al-fi'lul muta'addi. Nah, sekarang bahas fi'il muta'addi. Nah, untuk fi'il muta'addi sendiri terbagi lagi menjadi dua. Nah, kalau tadi fi'il kan terbagi dua, lazim dan muta'addi. Nah, sekarang fi'il yang muta'addi terbagi menjadi dua. Nah, kita harus ingat dulu, apa sih tadi fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan objek. Nah, itu ingat, pahami dulu. Maka baru kita membagi lagi fi'il muta'addi ada dua. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin. Ya, yaitu kata atau fi'il yang muta'addi atau membutuhkan maf'ul ila maf'ulin wahidin, kepada satu maf'ul. Kepada maf'ul yang satu, itu maksudnya satu maf'ul, boleh dibalik terjemahannya. Jadi butuhnya hanya satu maf'ul. Nah, nanti ada jenis yang kedua, yaitu ma yata'adda ila maf'ulaini. Ini yang sampingnya. Ma yata'adda ila maf'ulaini artinya fi'il muta'addi yang memuta'addi kepada dua maf'ul bih. Jadi butuh dua maf'ul bih. Jadi kata kerja di dalam bahasa Arab itu dibagi seperti ini. Nah, ada yang butuh satu objek, ada yang butuh dua objek. Nah, yang butuh satu objek contohnya di bawahnya itu mislu, yang ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, mislu akala, telah makan. Ya. Makan apa? Makan roti, makan nasi, kan udah satu aja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu butuh satu maf'ul bih secara langsung, secara zahirnya penulisannya itu cuman satu aja. Kalau misalkan kita, lah kan kita bisa aja makan nasi sama lauk, ya kan, makan nasi sama ayam, makan nasi sama roti, misalnya gitu. Nah, itu beda lagi urusannya. Kalau itu biasanya dikasih huruf tambahan, misalkan huruf ataf. Nah, misalkan akaltul aruzza wa al-baidah, dan telur misalkan, wa dajajah, dan ayam. Nah, jadi ada tambahan. Tapi asalnya maf'ul bihnya itu satu, sedangkan yang kedua itu ma'tuf. Itu bukan maf'ul bih kedua. Jadi maf'ul bihnya cuman satu. Kemudian kata yang lain, syariba, telah minum, nasara, telah menolong, fataha, telah membuka, kasara, telah mematahkan, merusak, memecahkan, itu bisa. Amara, telah memerintah. Mislu, dikasih contoh dalam satu kalimat. Akala Muhammadun al-khubza, disambung menjadi akala Muhammadunil khubza. Muhammad telah memakan roti. Nah, kalau misalkan ditambahi tadi roti dan telur, wal baydota. Nah, wal baydota, al baydota belakang itu meskipun mansub fathah kan, wal baydota itu bukan maf'ul bih dari sisi i'rab. I'rabnya bukan maf'ul bih, i'rabnya adalah ma'tuf. Ya, i'rabnya ma'tuf. Sedangkan maf'ul bihnya yang pertama aja, satu aja. Maf'ul bihnya satu. Kemudian fataha aliyunil baba. Ali telah membuka pintu. Ali telah membuka pintu. Nah, ini satu maf'ul bih. Bisa diikuti kecepatan atau tidak? Insyaallah bisa ya, masih gampang insyaallah. Berikutnya ya. Fataha aliyunil. Nggih. Model kayak itu namanya Apa namanya, Mas? Ditambahin nun itu apa namanya? Bukan Indonesia. Itu kan tanwin. Nah, tanwin itu hakikatnya itu nun sukun. Nah, tanwin itu hakikatnya adalah nun sukun. Lah, ketika nun sukun, alif lam itu alif juga sukun, lam juga sukun, itu huruf alif lam. Lah, tiga sukun itu bertemu, tidak bisa bunyi. Nah, maka nun itu yang sukun dikasih atau dibantu dengan harokat kasroh.
Itu harokat bantuan untuk apa? Untuk membacanya. Berikutnya ma yata'adda ila maf'ulaini. Fi'il yang memutaaddi kepada dua maf'ul bih. Mithlu, contohnya beberapa kata di sini a'ta, artinya memberi. Sa'ala, ini meminta atau bertanya. Kasa itu memakaikan. Memakaikan. Manaha itu sama kayak memberi, kayak atau tapi lebih biasanya diterjemahkan anugerah, menganugerahkan. Ya, menganugerahkan. Albasa itu sama seperti kasa, yaitu memakaikan. Kemudian allama, mengajarkan atau memberitahu. Misal contohnya a'taitu asaila ta'aman. Itu dari kata a'ta nyambung dengan fa'ilnya berupa dhamir yaitu ana. Berarti menjadi a'taitu. A'taitu itu saya telah memberi. A'taitu. Asaila mansub maf'ul bih pertama. Itu maf'ulun bih awal yang pertama. Sedangkan ta'aman itu juga mansub, itu maf'ulun bih tsanin. Maf'ul bih kedua. Nah, ini fi'il yang memutaaddi kepada dua maf'ul bih. Maf'ul bihnya ada dua. Tanpa ada jeda huruf atau kata yang lain. Kan beda kan, tadi misalkan kita katakan akala Muhammadunil khubza wal baydota, kan ada wawunya. Kalau ini enggak, a'taitus sa'ila ta'aman langsung. As-sa'ila maf'ul bih pertama, ta'aman maf'ul bih kedua. Artinya saya telah memberi kepada seorang yang meminta apa? Suatu makanan. Ta'aman, suatu makanan. Berarti aku memberi kepada seorang yang meminta suatu makanan. Jadi dua-duanya itu adalah maf'ul bih. Saya memberi kepada siapa? Orang yang minta. Saya memberi apa? Memberi makanan. Nah, dua-duanya itu diberikan oleh satu pelaku. Nah, dua-duanya itu objek. Contoh yang kedua, kasautul faqira sauban. Dari kata kasa. Apa tadi kasa artinya? Memakaikan. Nah, kasa nyambung dengan failnya dhamir ana menjadi kasautu al faqira sauban. Aku telah memakaikan kepada seorang fakir sebuah pakaian. Sauban pakaian, sebuah pakaian. Nah, ini dua ini diingat dulu. Halaman 55 ini dua ini difahami. Maksudnya fi'il ada dua, lazim, muta'addi. Nah, kemudian fi'il muta'addi ada dua. Muta'addi pada satu maf'ul bih dan muta'addi pada dua maf'ul bih. Ini benar-benar dipegang dulu. Kenapa? Pertemuan yang akan datang itu maf'ul bih yang muta'addi pada dua. Nah, itu ada dua lagi. Jadi nyabang lagi. Nah, halaman berikutnya itu maf'ul bih allazi yata'adda ila maf'ulain, itu yang qasimul qismain lagi. Nah, maka sebelum masuk ke situ, dua ini tadi benar-benar dipahami dulu. Fi'il, lazim, muta'addi. Muta'addi pada satu maf'ul dan muta'addi pada dua maf'ul.
Insyaallah mafhum? Sudah dipahami je? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.